Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali kami ada, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk kepercayaan dan karunia-Mu kepada kami. Hidup yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi kami untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap kami, tolong kami, supaya kami dapat menjadi pendengar dan juga pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membuka renungan ini dengan membacakan ayat dalam Injil Matius 4 ayat yang keempat. Tertulis demikian, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, pencobaan yang dialami oleh Adam dan Hawa, dialami oleh Allah sendiri ketika ia menjadi manusia. Apabila Allah gagal, maka nyata bahwa ia sendiri tidak mampu mengatasi dosa dan keinginan daging, serta tidak bisa menunjukkan integritasnya terhadap firman-Nya sendiri. Tapi kalau Allah berhasil mengatasi pencobaan dosa, maka benarlah bahwa Dia adalah Allah yang bukan hanya berfirman, tapi juga Allah yang tunduk kepada firman-Nya. Perhatikanlah saudara, suatu aturan hukum yang dibuat berlaku untuk semua, termasuk untuk pembuat aturan hukum itu. Polisi tidak kebal dari hukuman apabila ia melanggar hukum. Hakim akan kena sanksi bila melanggar hukum. Demikian juga seorang presiden akan mendapatkan hukuman apabila ia melanggar hukum. Tuhan juga pun demikian. Firman yang adalah hukum yang ia ucapkan tidak akan ia langgar. Ia setia kepada firman-Nya. Jadi ketika ia menjadi manusia, ia pun tunduk kepada firman-Nya sendiri. Dalam renungan saat ini, kita akan belajar bagaimana mengatasi dan menang atas pencobaan dosa. Dalam nats ini kita melihat 3 teladan sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus untuk menang atas dosa. Yang pertama adalah tidak menuruti keinginan daging. Ketika iblis mencobainya untuk mengubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Keinginan daging seringkali dicobai di saat kita lemah, tapi kita perlu berserah penuh kepada kehendak Tuhan untuk tidak menuruti keinginan daging yang berdosa. Yang kedua, saudara, tidak mencari kemuliaan diri. Kita seringkali dicobai dalam hal kemuliaan diri kita. Kita ingin jadi yang terutama, yang terhebat, yang dipuji, jadi pusat perhatian, yang terkaya, termasyur, terkenal, dan sebagainya yang berhubungan dengan kebanggaan dan kemuliaan diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian, saudara. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ketika iblis mencobainya untuk memberikan semua kegemerlapan dunia, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat yang ke-10, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara yang dikasihi Tuhan, mencari kemuliaan diri merupakan bentuk penyembahan diri sendiri. Kita tidak boleh demikian. Hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan
dan menyembah Tuhan. Fokus hidup kita adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Yang ketiga, saudara, tidak mencobai Tuhan. Kecongkakan atau kesombongan merupakan salah satu dosa yang seringkali tidak kita sadari apabila kita tidak peka dan tidak benar-benar hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Kita tidak boleh berspekulasi dan bersikap congkak atau sombong dengan mengatasnamakan Tuhan. Segala bentuk sikap dan keputusan yang berlandaskan pada kesombongan, baik jasmani dan juga rohani, tidak berkenan kepada Tuhan dan merupakan dosa. Tuhan Yesus dicobai iblis untuk menjatuhkan dirinya dari atas sebuah bangunan. Dengan memprovokasi Tuhan Yesus memakai ayat firman Tuhan bahwa malaikat-malaikat akan menolongnya sehingga ia tidak akan terjatuh. Tuhan Yesus melawan cobaan iblis itu dengan berkata dalam Matius 4 ayat yang ke-7, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus selalu memakai firman-Nya untuk melawan setiap pencobaan iblis. Cara untuk menang atas dosa, kuncinya adalah selalu berpegang kepada firman Tuhan dan memakai firman Tuhan untuk melawan setiap pencobaan yang datang. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Jadi penting sekali agar kita selalu berpegang kepada firman Tuhan, menjaga hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Pegang selalu firman Tuhan, jangan mengabaikan dan melalaikan firman-Nya. 3 sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus merupakan sikap hidup menuruti keinginan Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kunci kemenangan atas dosa adalah hidup menuruti keinginan Roh Kudus dan berpegang selalu kepada firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman-Nya, dan setia terus kepada firman Tuhan. Percaya akan setiap kebenaran firman-Nya, dan pakailah firman Tuhan untuk melawan setiap godaan dan pencobaan dosa. Jangan ikuti keinginan daging, jangan cari kemuliaan diri sendiri, dan jangan mencobai Tuhan dengan kesombongan-kesombongan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kami pengertian bagaimana kami dapat menang atas dosa dan segala pencobaan iblis. Engkau sudah memberikan teladan kepada kami, bagaimana Engkau sendiri ya Tuhan, dalam keadaan sebagai manusia, menang atas dosa. Engkau menang atas pencobaan iblis. Engkau memberikan teladan bagi kami, supaya kami hidup tidak menuruti keinginan daging, tidak mencari kemuliaan diri sendiri, dan tidak mencobai Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup menuruti pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Dan kami terus berpegang kepada firman-Mu Tuhan, setia membaca dan merenungkan firman-Mu, dan percaya dengan sungguh kepada setiap kebenaran firman-Mu, serta memakai firman-Mu ya Tuhan, untuk melawan setiap pencobaan, dan menang atas dosa dan iblis. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Urapilah kami selalu ya Roh Kudus, jadikanlah kami pemenang-pemenang dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, pelayanan, usaha, bisnis, dan apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.